rumahnya itu ada Betul. lampu, Iya. lingkungan itu kita juga yang ngurus. Oh, Nah dulu kita sempat 12,5 miliar satu bulan. ini di sini juga ada tukang parkir, di sini tukang parkir, sini tukang parkir. Nah, Kemarin kita sudah mendapatkan keseluruhan ya 9,7 dari target Oh. 8,7 M. Prediksi 20 miliar satu tahun kita akan dapat. Coba bayangkan 20 miliar itu bisa digunakan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast AMPR, Podcast Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau, podcastnya anak muda. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dalam satu kedinasan di Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mungkin sangat banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, pemuda, apalagi mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Dinasnya langsung, Bapak Yuliarso SSTP MSI. Selamat datang Pak Iya. di podcast AMPR. Kerap disapa apa Pak panggilannya Pak? Arso boleh, Bang Yuliarso boleh. Oh Pak Arso Pak ya, oke Pak Arso. Mungkin untuk perawalan Pak, boleh tahu Bapak udah berapa lama sih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru? Iya, saya bergabung dengan Dinas Perhubungan Pekanbaru sejak 2019. 2019. Saya dipercayakan sebagai sekretaris dinas. Kemudian tahun 2020 saya mengikuti asesmen, ada pengisian untuk kepala dinas dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk jadi kepala dinas pada tahun 2021 hingga sekarang. Berarti perawalannya dari 2019 Pak ya? 19 betul. 2019 sebagai sekretaris dinas, Ya, baru tahun 2021 sampai 2023 sekarang jadi kepala dinas. menjadi kepala dinas. Masya Allah luar biasa. Ya boleh tahu juga Pak, sebelum menjadi kepala dinas dan sekretaris dinas yang tahun 2019 sudah pernah menjabat apa aja Pak? Wah, ini juga panjang ini ya. Sejak saya lulus dari STPDN tahun 2001, saya bertugas di Pemprov Riau sebagai ajudan Gubernur Riau. Pada saat itu Bapak Haji Saleh Jasid. Iya. Dan kemudian sampai 2009 saya bergeser ke Pemkab Kampar. Oh Kampar. Ya, sempat sekcam di Rumbio Jaya. Kemudian geser lagi ke Kepulauan Meranti sebagai sekretaris Dispenda dan kepala bagian pemerintahan. Dan 2013 saya bergeser lagi ke Kota Pekanbaru sebagai sekcam Marpoen Damai, kemudian Camat Sukajadi dan Camat Rumbai Pesisir, dan pada akhirnya baru masuk 2019 ke Sekdis Di Sekdis. Perhubungan. Nah, cukup Berarti panjang Bapak ini di ya. Kota Pekanbaru sudah tahun 2013 Pak ya? 13 sampai Bergabung sekarang. secara resmi di Iya, pemerintahan Kota betul. Pekanbaru. Iya. Berawal dari Sekcam tadi Pak ya? Sekcam Sekcam Marpoyan Damai. Marpoen Damai. Selanjutnya tentunya Bapak sebagai kepala dinas memiliki program unggulan, program prioritas yang mana mungkin sudah ada yang terlaksana dan atau akan dilaksanakan Pak, boleh diceritakan Pak? Iya, perintahkan oleh wali kota mengikuti visi misi yang sebelumnya ya. Iya betul. Yaitu antara lain salah satunya adalah mewujudkan smart mobility. Iya. Artinya bagaimana kita cerdas dalam berpindah, bergerak gitu. Nah, ada 3 indikator utama yang kami urus. Pertama adalah menjamin adanya kelancaran lalu lintas. Nah, di dalam itu ada manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, penataan parkir, dan segala kebutuhan tentang lalu lintas sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyediakan angkutan umum massal. Nah, jadi hari ini alhamdulillah warga Pekanbaru sekitarnya kita masih menikmati adanya angkutan umum massal, yaitu di Transmetro Pekanbaru. Betul. Nah, ini kita sudah ada 15 koridor. Walaupun kita belum semuanya kita layani karena memang sangat tergantung dengan penganggaran. Nah, harusnya ini bisa didukung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah atasan kita yaitu provinsi, dan mudah-mudahan nanti ini akan ada kolaborasi ke depannya. Tapi namun demikian hari ini masih berjalan. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengurus tentang penerangan jalan umum. Karena ini kalau sudah malam, namanya kota besar ini, kalau nggak terang kan ini agak mengganggu ya. Nah, ada kriminal, ada kecelakaan dan sebagainya. Dari potret yang kita lakukan di 2020, Pekanbaru ini memiliki lebih kurang 39.000 titik lampu. Banyak. Jadi Mas Septian kalau ada di gang rumahnya itu ada lampu, Yeah. lingkungan itu kita juga yang ngurus. Nah, karena apa? Karena beban biaya tagihan listrik itu Pemko yang bayar, Pemko Pekanbaru. Nah, dulu kita sempat 12,5 miliar satu bulan. Dan perawatan Pak ya?
pembayaran Oh, pembayarannya. tagihan listrik. Kalau Tagihan di rumah listrik. kita kan ada meteran tuh. Iya, betul. Nah, ini meterannya semua yang ada di Pekanbaru itu Pemko yang bayar. Nah, alhamdulillah dengan program kita perlahan sejak saya berada di Dinas Perhubungan dari 12,5 yang dulu sempat jam semua ya. Bahkan katanya ada kudeta seperti itu ya. Mati lampu semua Kota Pekanbaru. Betul. Hari ini tinggal 4,7 miliar tagihan bulanan. Nah, demikian itu 3 hal yang kami urus dan merupakan program utama dan prioritas kami. Iya. Baik, mungkin kita kerucutkan lagi pembahasan Iya. kita Pak ya. Jadi terkait parkir ini Pak. Nah, Iya. mungkin Bapak pasti sudah tahu lah ada bisikan-bisikan atau Iya. keluhan-keluhan dari masyarakat. Iya. Kalau kita boleh tahu Pak, sebenarnya urgensi diterbitkannya Perwako nomor 41 tahun 2022 itu apa Pak? Kalau boleh tahu dikasih tahu dulu Iya. bunyinya seperti apa. Iya, jadi saya ingin cerita sedikit tentang filosofi terkait dengan sebuah kebijakan ya. Betul. Jadi kebijakan itu memang harus memiliki ada idealismenya, kemudian ada filosofi dan ada yuridisnya. Nah, ini adalah sebuah kebijakan, tapi bagian kecil dari terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas atau menjamin kelancaran lalu lintas. Jadi sesungguhnya parkir itu adalah bagian dari penataan lalu lintas. Nah, kalau parkir ini dibiarkan, ya itu kan definisi parkir itu kendaraan berhenti sesaat di mana ditinggalkan oleh pengemudinya Betul. di suatu tempat yang sudah disediakan, yaitu di ruang milik jalan. Nah, ini apabila tidak diatur, maka akan terjadi hambatan samping namanya, Mas. Jadi dalam istilah lalu lintas itu ada hambatan samping. Coba kita lihat di Jalan Riau ini. Ketika jam 10 ke atas di mana tempat usaha sudah buka dan toko-toko buka, itu kalau ada mobil yang mundur ke belakang terjadi perlambatan. Iya. Jadi kendaraan itu berhenti. Nah, itulah dia makanya harus diatur parkir. Nah, sejarahnya parkir di Kota Pekanbaru ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pelaku parkir ya, apakah itu jukir maupun pengelola, itu dari tahun 76. Ada yang 76, ada yang 74 bahkan. Saya belum lahir itu kayaknya ya. Saya juga belum lahir. Iya. Jadi kita potong saja 80 ke atas. 80 ke atas sampai 20 itu dikelola secara manual oleh Dinas Perhubungan. Artinya menunjuk koordinator, kemudian jukir-jukir yang ada di lapangan. Nah, ini dikelola secara manual. Nah, alhasil memang banyak sekali kekurangan ketika kita dilakukan audit oleh auditor eksternal kita, BPK, kemudian juga ada urusan dengan aparat hukum. Itu semuanya muaranya adalah di Dishub. Nah, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang istilahnya tidak terlalu rumit untuk mengurusnya. Tetapi ini perlu diatur. Nah, itu maka sebabnya parkir ini kelihatannya sederhana, tetapi sangat mempengaruhi terkait dengan lalu lintas. Itu dia filosofinya. Nah, pada saat saya masuk ke Dinas Perhubungan, ini menjadi sebuah PR oleh Kepala Daerah pada saat itu, Pak Wali Kota Pak Firdaus, itu menugaskan kepada saya untuk bagaimana kamu menata parkir ini jauh lebih baik lagi. Yang tadinya konvensional, kita bikin menjadi profesional. Nah, maka dari itu melalui sebuah kebijakan yaitu 138 yang akhirnya direvisi saat menjadi 41 ya, karena ada beberapa pasal yang harus disesuaikan. Maka kita mencoba mengadopsi sebuah kerja di mana parkir itu ada dua sebenarnya. Satu pajak parkir, yang kedua adalah retribusi. Hanya lokasinya saja yang berbeda. Kalau pajak parkir itu dalam satu tempat khusus di mana memang fasilitas parkir di sana, seperti di mall, di hotel, di bandara, itu ada ruang khusus yang disiapkan untuk fasilitas parkir. Yang kedua adalah ruang milik jalan atau di pinggir jalan. Nah, itu dua hal yang berbeda tetapi diurus sama. Nah, namun demikian yang saat ini tertata dengan baik itu memang baru di pajak parkir tadi. Nah, kalau pajak parkir ini sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, Mas. Nah, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa menunjuk atau pihak ketiga bisa mengelola parkir tersebut. Nah, bagi hasilnya juga terukur. Terukur kenapa? Karena di dalam undang-undang disebutkan tentang pajak dan retribusi itu maksimal 30% pemerintah itu dapat memungut. Apakah dalam hal ini provinsi maupun daerah atau kabupaten kota maksud saya. Jadi memang terukur. Nah, inilah yang pada prinsipnya secara sederhananya saya ingin menyampaikan kepada kita secara umum,
inilah yang mau kita adopsi, bagaimana tata kelola yang lebih baik, profesional, terukur, pendapatan pasti dan jelas. Ini kita pindahkan, kita geser ke pengelolaan parkir di pinggir jalan. Itu dia urgensinya, Mas. Ya. Berarti tentunya dengan peraturan yang sudah diterbitkan ini, Ya. berarti Bapak pasti dapatlah melihat ada beberapa masalah-masalah yang mungkin bisa Bapak jelaskan, yang Bapak lihat di lapangan. Ya. Tentu bagaimana solusi Bapak mengatasinya, Pak? Iya, ini sebenarnya perlu kita sampaikan juga ya. Kenapa hari ini sangat berbeda gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa konsep ini kita yang saya sampaikan tadi ada faktor regulasinya, ada faktor yuridis yang harus kita rapikan dulu. Nah, saya kan dapat informasi juga, kenapa sudah ada perda nggak dipakai perdanya. Betul. Nah, ini rumahnya sebelum kami merubah dari retribusi manual konvensional tadi itu menjadi seperti sekarang jasa layanan, itu dirubah dulu tata kelola keuangannya, namanya BLUD. Nah, sederhananya bisa dilihat dari rumah sakit, puskesmas atau lain-lainnya. Jadi dengan mekanisme BLUD, maka berdasarkan Permendagri 79/2018, maka di situ sudah diatur untuk BLUD ini punya keleluasaan. Jadi dia fleksibel. Saya contohkan lagi ini seperti ya. Kalau di rumah sakit itu mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan Barjas, barang jasa, maka ketika ada operasi kaki, misalkan patah kaki, ya kan mau di gips atau mau di dipasang pen. Sementara pennya nggak ada, maka dia harus mengikuti mekanisme Barjas dulu. Itu kan 1 bulan. Ya, ini pasien sudah celaka duluan ya, kan seperti itu kira-kira. Artinya rumah sakit pemerintah atau rumah sakit puskesmas yang punya fasilitas itu ini tidak akan bisa melayani dan tidak bisa bersaing. Sementara layanan itu harus segera diberikan. Nah, maka dari itu ini yang kita adopsi lagi. Nah, parkir begitu juga. Kita dengan peraturan Permendagri tadi turunannya sudah disampaikan secara tegas bahwa dia punya fleksibilitas. Salah satunya kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini dulu, makanya aturan berikutnya keluarlah Perwako. Cukup diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, ini dia, makanya mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kok perdanya diabaikan, terutama nanti tentang tarif ya. Ya, betul. Nah, tapi ini cukup diatur dengan perkada. Itu amanah Permendagri. Karena ini sudah menjadi BLUD, ya, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ada fleksibilitas yang memang dia punya keistimewaan sendiri. Betul. Nah, memang belum ada nih yang lain kecuali Jakarta. Jakarta mengelola parkirnya lebih kurang kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu setelah kita merubah ini, maka ini lebih leluasa, terutama kita membagi Pekanbaru ini menjadi beberapa bagian atau zona atau wilayah. Nah, di mana beberapa wilayah itu kita lelangkan, kita umumkan ke publik siapa yang bisa untuk bekerja sama dengan syarat yang kami tentukan. Antaranya ada 3 faktor. Pertama, manajemen profesional. Yang kedua, bagi hasil yang pasti dan terukur. Yang ketiga adalah penataan parkir yang lebih baik menggunakan sarana teknologi seperti mesin non tunai, QRIS dan sebagainya. Nah, ini salah satu 3 hal secara umum yang kita persyaratkan kepada pihak ketiga yang di zona yang besar tadi. Nah, ini diumumkan. Pada saat diumumkan di LPSE itu 3 juta orang sudah mengklik itu, melihatnya. Kita punya dokumennya semua. Nah, jadi ini sangat terbuka untuk pemilihan yang secara umum boleh diikuti oleh dari Sabang sampai Merauke. Nah, demikian Mas. Jadi perjalanannya cukup panjang. Pada akhirnya terpilihlah satu badan usaha yang mampu dengan kriteria yang kita syaratkan tadi. Nah, demikian. Oke, baik. Secara saya kerucutkan lagi Pak ya, terkait masalah yang mungkin menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentunya. Nah, begini Pak. Bagaimana sih masyarakat bisa menentukan mana ruas atau tempat jalan? Oh, ini memang ada juru parkirnya nih. Kadang kan kita ada ngeluh nih. Ini di sini juga ada tukang parkir, di sini tukang parkir, di sini tukang parkir. Nah, ada nggak kategori-kategori yang ini patut ada juru parkir, yang ini tidak perlu gitu? Ya, di dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah diatur
semua tempat-tempat di mana ada layanan parkir atau tempat parkir itu, antara lain tempat usaha, ya, kantor-kantor swasta, kemudian pinggir jalan terutama. Nah, pinggir jalan ini juga terbagi lagi. Iya. Ada, ya, ini tidak semua jalan itu bisa dibuat parkir ya. Kenapa? Karena pada jalan yang lalu lintas intensitasnya tinggi itu tidak boleh parkir. Tidak boleh. Karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa parkir ini bagian dari manajemen lalu lintas. Bagaimana mungkin kalau kendaraan itu parkir di pinggir jalan sementara jalannya sempit dan lalu lintas tinggi? Ini akan menyebabkan kecelakaan. Betul. Nah, saya contohkan Jalan Sudirman. Itu tidak semua jadi lahan parkir, seperti mulai dari Bundaran Zapin depan kantor gubernur sampai terus ke sebelum Hotel Pangeran, atau Hotel Pangeran itu tidak boleh parkir. Tidak boleh parkir. Nah, lain hal kalau seandainya di Pasar Buah ke sini. Nah, kita kembali dulu ke sejarah nih. Pekanbaru itu dari sana dulu ya kan. Sampai tahu nggak di mana batasnya? Belum lahir ya? Belum. Saya 99. Iya, Pekanbaru itu sampai Grand Central. Hotel Grand Central. Di situ ada sungai. Situlah Pekanbaru dulu. Jadi Pekanbaru sampai ke bawah ini. Ini jalan ini ketika dibangun ini dinamakan jalan nasional karena tersambung dengan jalan nasional. Nah, makanya pada saat itu mungkin belum diatur. Coba bayangkan tahun kita tahun 49 ya, Pekanbaru ini jadi ibu kota. Nah, itu Pekanbaru tumbuh di sana. Maka barangkali pada saat itu manusia masih sedikit, orang sedikit, penduduk masih sedikit, dan luas wilayah masih sedikit. Pembangunan tempat usaha itu belum diatur. Belum diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang parkir. Wah, itu dulu Jalan Sudirman sudah besar banget ya. Betul. Nah, gitu kira-kira. Yang mobil yang mungkin orang-orang tertentu, mungkin pada saat itu baru gubernur, wali kota, atau pejabat-pejabat tinggi lainnya yang punya kendaraan roda 4 atau mobil. Selebihnya motor, sepeda. Nah, makanya hari ini dibedakan juga nih jalan nasional. Jalan nasional Sudirman itu jalan nasional dulu. Sekarang baru beralih pada tahun 2022 kemarin beralih menjadi jalan provinsi. Nah, jadi itu dia. Nah, sekali lagi tidak semua ruas jalan itu dijadikan lahan parkir. Di Ponegoro misalkan. Nah, ini bahkan kami sering melakukan tindakan pengempesan ban. Kemudian nanti ada penggembokan, bahkan diderek. Nah, ini sebagai sebuah tindakan-tindakan yang memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, boleh. Nah, itu saja masih banyak yang melanggar. Di jalannya sudah ada marka, sudah ada rambu larangan parkir. Rambu saja ya. Rambu. Oke. Jadi di Sudirman juga di Ponegoro juga tidak ada parkir di situ. Baik. Nah, itu aja. Jadi intinya sepanjang jalan itu memang sudah diatur, tapi tidak semua jalan. Yang kedua, tempat-tempat usaha itu adalah tempat usaha. Ya, seperti hari ini Indomart, Alfamart atau swalayan yang lainnya. Ini mohon maaf menyebutkan nama ya kan. Tapi intinya supaya ada terdeskripsi oleh masyarakat tempat-tempat seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya bagaimana sih Pak kajian dari di sub Kota Pekanbaru bisa menerapkan ataupun menetapkan tarif parkir itu untuk motor 2.000, untuk mobil 3.000? Ya, jadi kembali ke filosofi ya. Dulu 1.000 2.000 itu pendapatan kalau diukur dari pendapatan kita memang tidak signifikan. Nah, tapi sebenarnya parkir ini bukan semata-mata, kemarin kami baru FGD ya, forum grup diskusi kelompok, itu ada pengelola, ada jukir, ada ombudsman, ada DPRD, ada mahasiswa juga kemarin. Ada kami sendiri dan OPD terkait. Sekali lagi kesimpulannya ada narasumber. Parkir ini secara filosofi tadi dikatakan adalah bagian dari manajemen lalu lintas. Tujuan utama kita mengatur lalu lintas, tidak semata-mata mendapatkan uang di sana sebagai PAD, tapi ini sebagai konsekuensi retribusi itu akibat dari layanan yang diberikan pemerintah atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dulu 1.000 2.000 kita melihatnya uang 1.000 2.000 itu receh banget gitu ya. Nah, sehingga ini sangat mempengaruhi, hasil penelitiannya juga mempengaruhi orang yang memiliki kendaraan itu sebentar-sebentar bergeser ke satu tempat pakai kendaraan. Tidak usah jauh-jauh, mungkin saya contohkan. Depan rumah saya hanya jarak 200 meter, 300 meter. Saya mau ke kedai, saya pakai kendaraan.
Sementara itu cukup dilalui dengan jalan kaki. Ada sebuah penelitian, saya contohkan, halte bus itu tempat berhenti atau naik itu radius 500 meter diletakkan supaya tempat-tempat sekolah, kantor dan usaha lainnya itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Artinya dengan radius 500 meter orang berpindah satu tempat bisa menggunakan jalan kaki. Nah, hari ini Pekanbaru sudah padat sekali kendaraan. Nah, tujuan kita adalah dengan menaikkan harga ini salah satunya adalah supaya masyarakat berpikir untuk berpindah itu tidak usah sebentar-sebentar dengan menggunakan kendaraan. Nah, karena di samping ini banyak efek ya, polusi suara, polusi lingkungan, kemacetan dan sebagainya, supaya juga lebih cerdas. Ya tadi kita sudah sampaikan smart mobility. Nah, itu satu pertimbangan. Yang kedua, dengan kenaikan harga ini sebenarnya juga ingin memberikan pemikiran kepada masyarakat gitu. Bahwa daerah kita ini, saya contoh Malang Mas. Malang itu jauh ya. Itu 2016. Sebuah kota yang tidak terlalu besar sudah menerapkan 2.000-3.000. Jakarta hari ini itu 5.000 ke atas. Kemudian tidak usah jauh-jauh tetangga kita. Kemarin saya bongkar-bongkar juga peraturan perundang-undangan Siak itu sudah diatur 2.000-3.000 juga. Tetapi karena potensinya mungkin tidak terlalu padat kendaraan, maka ini tidak terlihat. Nah, sementara Pekanbaru hari ini sudah begitu padat, jalannya juga berkembang juga tidak sebanding dengan kendaraan, sehingga ini perlu kita lakukan. Demikian. Baik, ini karena durasinya juga tidak panjang Pak ya. Boleh nanti Bapak dengan sekali jawaban. Baik. Tentu yang pertama karena tadi Bapak menyinggung terkait PAD dan juga padatnya kendaraan sudah bertambah, tentunya dengan ditambahnya tarif parkir juga dengan padatnya kendaraan, PAD tentu semakin besar. Nah, mungkin nanti bisa Bapak jelaskan sekaligus bagaimana Bapak dari Dishub Kota Pekanbaru melihat pihak ketiga ini menjalani sesuai SOP Pak. Contohnya dia melayaninya sesuai dengan SOP yang berlaku. Misalnya ada asuransi, kalau misalnya helm kita hilang atau apa kita hilang itu ada asuransinya. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, pertama untuk pendapatan kita sudah menghitung potensi. Jadi setiap tahun potensi itu kita naikkan. Misalkan kemarin kita menetapkan dengan tarif yang baru 2.000-3.000, maka sudah disiapkan skenario berapa potensi. Potensi dengan pendapatan itu setiap tahunnya meningkat. Nah, tahun ini kemarin kita sudah mendapatkan keseluruhan ya 9,7 dari target 8,7 M. Tahun depan kita ditetapkan target 16, tapi sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan 15. Nah, kemudian tahun berikutnya juga demikian. Sampai pada akhirnya rata-rata selama 10 tahun itu kalau mekanisme ini terus berjalan, ya ini dari sisi pendapatan. Karena tujuan pertama tadi tidak pendapatan, tapi pendapatan ini perlu diatur dan dikelola dengan baik karena ada sumber uang di sini. Maka rata-rata lebih kurang saya bisa prediksi 20 miliar satu tahun kita akan dapat PAD kita. Coba bayangkan 20 miliar itu bisa digunakan untuk apa? Ya kan? Nah, itu satu dari segi pendapatan. Rata-rata ya. Nah, itu bertahap akan naik terus. Saya jamin dengan model ini itu akan naik terus. Jadi jangan simsalabim kita. Karena yang kedua pertimbangan kita secara bertahap apa? Ini jukir itu lebih kurang jumlahnya hampir 2.000. Ya, ini kan warga Pekanbaru. By name, by KTP, semua warga Pekanbaru. Dan ini adalah pekerjaan kasar. Ya, sekali lagi pekerjaan kasar. Dan alhamdulillah kita sudah survei dan langsung wawancara juga dengan para jukir. Mereka mendapatkan kepastian pendapatan, kepastian asuransi, dan kepastian untuk pekerjaan. Nah, hari ini mereka pulang minimal membawa uang 50.000. Coba Mas, 50.000 kali 1.000 saja. Satu hari sudah berapa? 500.000. 50 juta kan? 50 juta, 50.000 ya kan? Kali 1.000. Kalau 1.000 jukir kali 50.000, 50 juta. Kali 30 udah berapa? 15 miliar. Lebih kurang satu bulan. Artinya uang itu sudah beredar di jukir. Nah, ini kita hitung tapi bukan untuk kita. Karena kos parkir ini besar kalau pemerintah yang urus. Nah, itu maka sebaiknya kita geser dengan pihak ketiga. Supaya manfaatnya dengan kolaborasi ini bisa dibagi kepada pihak ketiga dan masyarakat.
Dan kita tidak, pemerintah hari ini kan dituntut bagaimana lebih kreatif, lebih berkolaborasi bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Karena kalau pemerintah sendiri bekerja tidak bisa. Baik. Nah, gitu. Terakhir Pak, Ya, tentu bagaimana cara masyarakat ataupun kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda mengadu apabila ada kejanggalan-kejanggalan atau ya bisa kita melihat informasi-informasi yang diapakan dari Dishub Kota Pekanbaru, Pak. iya, kita punya nomor pengaduan ya, Iya. di pemerintah kota ini, karena hari ini kan semua sudah by dunia maya ya, gitu Betul. ya, kira-kira Digital Pak ya. digital. Nah, jadi kita juga sudah siapkan untuk pengaduan itu di nomor, sebentar ini Boleh saya- dicatat ya Boleh. rekan semua. Nah, nanti kalau ada nampak kejanggalan Iya. di lapangan boleh silakan. Hari ini semua laporan itu kita tindak lanjuti. Iya. Kita langsung on the spot, langsung kita turun ke lapangan mengecek pengaduan tersebut. Betul. Ada misalkan yang tidak mengembalikan uang atau layanannya kurang baik, Betul. itu kita tindak lanjuti. Jadi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru itu punya WA yaitu 0812 6639 7770. Sekali lagi saya ulangi 0812 6639 7770. Ini nomor WA kita untuk pengaduan, IG juga di situ, dan Facebooknya juga tinggal diklik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Oke. Baik, jangan lupa dicatat ya teman-teman semua, yaitu 0812 6639 770. Iya, Baik. iya. Mungkin sebelum kita tutup Bapak boleh closing statement menghimbau ataupun meredam ya, kan kita tahu juga ini banyak keluhan-keluhan masyarakat ya dengan tarif yang 2.000 atau 3.000. Boleh silakan untuk closing statement Pak. Iya, karena visi kita adalah smart mobility, kami harapkan masyarakat lebih cerdas untuk menggunakan kendaraan. Parkir dengan tarif yang 2.000 3.000 semata-mata tidak untuk mendapatkan PAD, tetapi bagaimana kita bisa berpikir untuk menggunakan kendaraan dengan cerdas, berpindah satu tempat ke tempat lain untuk menuju smart mobility for smart city. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Ya, Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Arso. Ya. Nah, kepanjangannya Yuliarso STTP Ya. MSI. Ya. Tentunya sangat banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin kita rangkum tadi secara umum yang Ya. sudah dijawab oleh Pak Arso. Mungkin nanti untuk komunikasi lebih lanjut yang lebih detail bisa dihubungi hotline yang sudah kita berikan tadi. Siap. Baik, terima kasih Pak sudah Terima menyempatkan kasih. hadir. Ini adalah salah satu bentuk Bapak Kepala Dinas komitmennya Pak ya. Ya. Dan juga alhamdulillah sudah usai podcast AMPR kita pada kali ini. Mungkin nanti ada part 2 atau part 3-nya Pak. Boleh, Nah, boleh. karena ini masih sedikit yang kita bahas. Iya. Masih tentang tarif parkirnya. Siap, Nah, siap. terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Stay positif dan stay produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.